Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video gua Hamdan. Nah, kali ini gua akan ngebahas tentang lapangan kerja apa aja yang bisa dilamar buat jurusan manajemen pendidikan. Nah, selain lapangan kerja ini yang bisa kalian lamar, biasanya kan di akhir semester kalian akan ditugaskan untuk magang. Nah, tempat-tempat berikut ini juga bisa kalian apply untuk internship atau magang. Nah, eh, ada gua kategorikan ke dalam tiga kategori untuk lapangan pekerjaan ini, mulai dari kementerian, ada juga lembaga pendidikan dan startup. Nah, untuk kementerian kita bahas dulu satu-satu. Kementerian apa aja yang bisa kalian apply buat jurusan manajemen pendidikan atau tempat magang? Pertama ada Kementerian Agama atau Kemenak. Nah, untuk di Kemenak ini nggak semua departemen atau direktorat yang bisa di-apply karena ya tau lah, karena Kemenak kan ngurusin tentang keagamaan di Indonesia. Nah, tapi juga di Indonesia kan ada lembaga pendidikan eh, yang dinaungi oleh Kemenak. Nah, yaitu di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, di direktorat ini kalian bisa apply karena memang ya ini adalah lapangan kerja buat orang-orang manajemen pendidikan yang ngurusin tentang lembaga pendidikan di Indonesia untuk lembaga pendidikan Islamnya. Nah, ya selain itu juga misalnya ya gue kasih contoh. Untuk universitas negeri Islam di Indonesia itu ya untuk bikin akreditasi atau mendaftarkan kampus mereka ya di situ tempatnya gitu. Kemudian misalnya untuk kalian kuliah di luar negeri ingin menyetarakan di Universitas Islam negeri Universitas Islam di luar negeri maksudnya. Nah, kalian ingin balik ke Indonesia kemudian ingin bekerja di Indonesia menggunakan ijazah dari luar negeri dari kampus itu. Nah, pastinya harus disetarakan dulu dong. Nah, di sini tempatnya untuk menyetarakan ijazah kalian dari luar negeri dan jadi ini adalah bidang atau tempat kerja kalian nanti ketika kalian lulus dari jurusan manajemen pendidikan. Itu salah satu contohnya. Nah, itu Kementerian Agama. Ada juga Kemendikti. Wah, itu semua kebanyakan hampir semua departemen yang ada di situ itu bisa kalian apply untuk kerja atau untuk magang. Contohnya adalah bagian Belmawa. Nah, kemudian by the way gue dulu pernah magang di Belmawa di Ristek Dikti. Nah, waktu itu di lantai 7. Nah, gue magang di situ. Ada banyak hal yang gue kerjakan di situ. Nah, selanjutnya selain Kemenristek Dikti, tetangganya ada lagi tuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kalian pasti udah tahu itu fungsi kementerian itu untuk apa. Dan hampir semua lembaga yang ada di situ itu bisa kalian apply karena kalian adalah manajer pendidikan. Pastinya bisa dong apply di situ. Kemudian itu 3 kementerian. Nah, itu dari kementerian. Selanjutnya dari lembaga pendidikan. Nah, untuk lembaga pendidikan pastinya sebagai seorang lulusan fakultas pendidikan ya kerjanya di sekolah. Itu udah kebanyakan orang pasti menujunya ke sekolah atau lembaga pendidikan. Selain itu juga ada kampus atau universitas atau pendidikan tinggi negeri. Nah, selain itu juga lembaga bimbel atau lembaga privat kalian bisa apply di situ. Kemudian lembaga-lembaga konsultasi pendidikan. Nah, semua itu bisa kalian apply atau tempat kalian magang. Itu dari lembaga atau instansi pendidikan. Nah, selanjutnya dari startup pendidikan. Nah, sekarang ini kan banyak startup yang bermunculan di Indonesia. Salah satunya adalah startup yang bergulut di bidang pendidikan. Yang paling kita kenal yaitu misalnya Ruang Guru. Nah, selain ada Ruang Guru, kalian juga bisa apply di startup lain seperti Squeeline. Kemudian ada apa gue lupa ya. Ada Zenius. Nah, itu kompetitornya. Ada juga Haruka Edu. Terus ada juga Indonesia X. Ada juga Arkademi, Bahaso, Kelase, dan Meja Kita. Nah, gue nyontek dulu. Nggak hafal. Nah, terus nah untuk misalnya ya, itu ada startup pendidikan. Nah, di startup pendidikan ini
Sebaiknya kalian menambah skill kalian, bukan hanya materi yang dipelajarin di manajemen pendidikan di kampus kalian, tapi juga materi-materi khusus yang dimana kalian akan membutuhkannya ketika bekerja atau internship di tempat kerja tersebut atau di startup pendidikan. Contohnya misalnya ketika kalian ingin bekerja di ruang guru. Nah, di ruang guru itu ada banyak bidang atau banyak field yang kalian bisa apply. Contohnya adalah field education consultant. Nah, di situ bisa kalian apply. Tugas kalian sebagai konselor pendidikan. Selain itu juga ada UX research. Jadi peneliti untuk user experience atau pengalaman pengguna bagi mereka yang menggunakan startup ini. Nah, itu aja yang bisa gue share buat kalian yang nanti akan menempuh jurusan manajemen pendidikan dan akan pastinya nanti kalian akan bertanya-tanya di mana tempat untuk magang atau lulusannya akan kerja di mana. Nah, tadi gue udah sebutkan bisa di kementerian, bisa juga di lembaga pendidikan, bisa juga di startup pendidikan. Semua itu bisa kalian apply. Selain biasanya kebanyakan jurusan manajemen pendidikan itu kerjanya di sekolah, tapi ternyata banyak tempat yang bisa kalian apply untuk kerja atau untuk magang. Oke, itu aja yang bisa gue sharing. Kalau kalian punya ide untuk konten gue selanjutnya apa, bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like juga, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.